Oras untuk kita semua Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi bersekutu dan saatnya kita akan menerima sapaan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kalau judulnya di dalam Alkitab dikatakan seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah disampaikan tadi di warta kita bahwa minggu ini dinamakanlah Minggu Quasimodo Giniti, yang artinya jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni. Songon poso-poso ne baru tubuh na uasan di susu natama, menggambarkan kehidupan orang percaya, orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang haus akan firman-Nya. Yesus Kristus yang telah memberikan pembaharuan hidup bagi dunia ini, pembaharuan hidup bagi setiap orang yang percaya. Bagaikan bayi yang baru lahir itu, yang akan selalu haus akan firman Tuhan, akan tuntunan dari Tuhan. Itulah yang akan memberikan kehidupan kepada setiap orang percaya. Songonido hita kana porsiai. Firman Tuhan itulah yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Demikian juga yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Itu yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabinya Yesaya, mengajak umat itu semuanya untuk mendengarkan Tuhan, menerima firman Tuhan yang akan membawa kebaikan kepada kehidupan mereka.
Kita mungkin sudah pernah mendengar kitab Yesaya, ada pembagian-pembagiannya. Mulai pasal 40 sampai 55 khususnya ini, itu di dalam situasi umat Israel itu berada di dalam pembuangan di Babelonia. Tentu mereka sampai ke sana karena juga kesalahan mereka, karena kejahatan mereka di mata Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Situasi pada saat itu Tuhan mengatakan agar umatnya untuk tetap setia, mengandalkan Tuhan menghadapi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi umat Israel tidak melakukan seperti itu. Mereka menggunakan pikiran logikanya sehingga berkoalisi dengan bangsa yang lain untuk menghadapi bangsa-bangsa lawannya. Akhirnya mereka kalah, sehingga terjadilah pembuangan ke Babelonia itu mereka. Tetapi walaupun demikian, kasih Allah itu lebih besar dari murkanya. Tuhan tetap memegang janjinya bahwa mereka sebagai umat pilihannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan selalu mengasihi umatnya itu. Dan inilah yang mau disampaikan kembali kepada umatnya itu, supaya mereka mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan perkataan Tuhan. Inilah yang akan membawakan pembaharuan hidup kepada mereka, yang akan memberikan keselamatan kepada mereka, menjadikan hidup mereka lebih baik. Makna kiasan yang disampaikan di dalam firman Tuhan kita ini, Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya yang terbaik untuk kehidupan umatnya. Ada di sana dikatakan gandum, ada dikatakan di sana roti tanpa harus menggunakan uang, dikatakan di sini. Tetapi kalau kita melihat ayat 1 dan ayat 2 khususnya, yang ditekankan di situ supaya umatnya itu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Mengajak umat itu yang dalam keadaan haus, dalam keadaan yang menderita mereka di dalam pembuangan di Babelonia, tidak membutuhkan materi ataupun uang untuk menerima segala yang baik, makanan, minuman yang telah disediakan Allah untuk mereka. Intinya supaya mereka mendengarkan, sebagaimana di ayat yang kedua yang terakhir, bagian kedua, ayat kedua bagian yang terakhir itu, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Segala yang baik, segala yang indah telah disediakan oleh Allah, asalkan mereka mau mendengarkan, mau mengikut Tuhan di dalam situasi yang sangat tidak baik yang mereka alami pada saat itu. Namanya juga di dalam pembuangan ya. Istilahnya mereka itu sebagai bangsa pendatang, bangsa kelas bawah ya. Kehidupan status sosial kurang dihargai, dalam hal ekonomi juga tak baik, dalam hal politik juga tidak diakui, dalam bidang kerohanian juga agama mereka jauh dari bait Allah yang mereka imani sebagai umat Allah, umat pilihan Allah. Allah itu berdiam di bait Allah di Yerusalem, sedangkan mereka itu di Babelonia. Jadi komplekslah kesulitan
kesusahan, ya penderitaan yang dialami oleh mereka. Dan ini yang mau diajak oleh Tuhan melalui nabinya, yang akan membawa mereka ke tempat yang terbaik yang telah disediakan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Supaya umatnya itu ingat, supaya umatnya itu disadarkan kembali bahwa begitu besar kasih Allah kepada umatnya, kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Mereka itu adalah umat yang sangat dikasihi Tuhan. Bagaimanapun yang telah mereka lakukan, Tuhan begitu mengasihi mereka. Ini yang mau diajak kembali oleh Tuhan kepada umatnya, supaya mereka memegang setia akan janji Tuhan itu yang telah menetapkan mereka sebagai umatnya, umat yang dikasihinya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini adalah mengingatkan kita kembalinya sebenarnya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Walaupun ini hal yang klasik, tapi tetap harus kita ingat kembali, diingatkan kembali. Kita udah tahu itu, tapi diingatkan kembali. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bagaimanapun apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang kita telah lakukan, Tuhan selalu membuka hati untuk mengasihi kita, sebagaimana firman-Nya di sini. Seperti orang tua yang begitu mengasihi anaknya. Bagaimanapun kesalahan perbuatan yang dilakukan anaknya, orang tua selalu mau menerima anaknya itu. Ya. Ini ada anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda naposo di sini, ya. Orang tua itu begitu mengasihimu, bukan karena baikmu, bukan karena perbuatanmu yang baik. Yang baik itu makanya kau selalu ada di rumah. Bukan karena perbuatan baikmu kamu mungkin mendapatkan segala kebaikan fasilitas dari orang tuamu, bukan. Tetapi karena besarnya kasih orang tuamu kepadamu. Seandainya yang kamu lakukan itu dilakukan oleh anak orang lain, bukan anaknya, mungkin udah lain ceritanya, ya kan? Karena anaknya, karena anak orang tuamu kamu. Seandainya bukan anak orang tuamu, sudah lain ceritanya. Demikianlah besarnya kasih Allah kepada kita. Bahkan melebihi besarnya kasih orang tua mengasihi anaknya itu. Tetapi yang orang tua inginkan adalah agar anaknya itu menjadi anak yang baik. Kalaupun ada kekurangannya, kalaupun ada kesalahannya, yang orang tua inginkan adalah bagaimana anaknya itu berubah menjadi anak yang baik. Demikian juga yang Tuhan inginkan, agar kita mau meninggalkan kesalahan kita, meninggalkan segala kejahatan kita. Karena itu saya mau mengajak untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita semampunya dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Saya mau mengajak kita semua untuk jangan lagi kita melakukan lagi kesalahan yang sama. Ini untuk setiap orang. Jangan pula langsung karena saya mengatakan untuk berubah, untuk jangan lagi melakukan kesalahan. Ya cocok kali lah itu memang untuk siapa itu.
Banyak kali salahnya enggak. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk kita mau memperbaiki, untuk kita mau membenahi, berubah. Meninggalkan segala kekurangan kita, kesalahan kita, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kalaupun Tuhan begitu mengasihi kita, tetapi itulah sesungguhnya yang diinginkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan kita di sini mengingatkan kita kembali untuk tetap menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Sebagaimana kesetiaan Tuhan itu, yang tetap memegang setia janjinya mengasihi umatnya, dan itu yang diinginkan Tuhan dari umatnya itu, untuk tetap mengasihi Tuhan, mendengarkan Dia, mengikuti Dia, tetap mengingat bagaimana Dia sesungguhnya, bahwa Dia adalah umat pilihan Tuhan itu, yang telah ditetapkan Tuhan sebagai umatnya. Karena itu mari kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan, setia untuk mempercayainya. Bukan hanya pada dalam situasi yang enak-enaknya aja, bukan hanya pada situasi yang membuat kita senang-senang aja, sehingga kita mau mengikut Tuhan. Tetapi dalam situasi yang sangat berat sekalipun, dalam situasi yang sangat sulit, justru disitulah kesetiaan umatnya itu diuji. Sebagaimana firman Tuhan kita di sini. Dalam situasi yang sangat berat yang telah dihadapi oleh umatnya pada saat itu, di sanalah justru mereka diuji imannya untuk tetap setia kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Bukan hanya di saat mereka bahagia, bukan hanya di saat mereka hidupnya enak-enaknya saja mengikut Tuhan, mendengarkan Tuhan. Tetapi justru di saat kehidupan yang paling sulit, di sanalah kita dituntut untuk tetap setia. Di sanalah kesetiaan kita diuji untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana umatnya itu, sebagai umat pilihan Tuhan. Bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupan umatnya itu, mereka adalah umat pilihan Tuhan yang harus setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita juga dalam kehidupan kita yang harus menghadapi berbagai tantangan, berbagai problem di dalam kehidupan kita, kita juga diuji untuk tetap setia, memegang firman Tuhan, mengingat bahwa kita adalah orang yang percaya, orang yang Kristen, orang Kristen yang menjadi pengikut Tuhan. Ini yang paling penting. Setiap orang itu mempunyai integritas di dalam dirinya. Mungkin kita pernah mendengar perkataannya, jika kita kehilangan harta, kita belum kehilangan apa-apa. Jika kita kehilangan kesehatan, maka kita kehilangan sesuatu. Tapi jika kita kehilangan integritas, maka kita juga akan kehilangan segalanya. Ini yang paling penting terutama dalam hidup orang percaya. Untuk tetap menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang Kristen, menunjukkan kualitas imannya yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang terakhir yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini, Bapak Ibu,
sebagaimana topik minggu kita pada saat ini. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mengajak kita untuk mau mendengarkan Tuhan. Kenapa kita mau mendengarkan Tuhan? Ya sebagaimana firman Tuhan di sini, membawa yang baik untuk umatnya. Kita mau mendengarkan Tuhan karena kita percaya perkataan firman Tuhan itu membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan, perkataan Tuhan yang kita dengarkan, dan ini yang menjadi penuntun kehidupan kita. Ini yang menjadi kekuatan di dalam kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan itu yang kita dengarkan. Jangan perkataan orang lain, jangan perkataan manusia. Perkataan manusia itu bisa mengandung makna yang tidak baik. Perkataan manusia itu bisa mengandung makna yang negatif. Tetapi perkataan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Kita hidup dengan firman Tuhan. Kita hidup dengan perkataan firman Tuhan. Bukan kita hidup dengan perkataan orang lain. Karena perkataan orang lain bisa saja menjatuhkan kita. Perkataan orang lain bisa saja melemahkan kita. Tetapi perkataan Tuhan adalah perkataan yang memberikan kekuatan peneguhan kepada kita, yang akan menuntun kehidupan kita untuk mendapatkan segala yang baik. Karena itu saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, kita hidup dengan perkataan Tuhan. Kita hidup dengan firman Tuhan, bukan dengan perkataan manusia. Dan inilah yang akan menuntun kehidupan kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik. Tetapi kita harus menyadari Bapak Ibu, yang namanya dunia ini bisa menjadi banyak gangguan yang harus kita hadapi di saat kita mau mendengarkan firman Tuhan itu. Bisingnya dunia ini bisa menjadi penghambat, bisa menjadi gangguan untuk kita, untuk tidak dengan baik, tidak dengan jelas mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang namanya domba itu pasti dia akan mengenal dan mengetahui, mendengar suara gembalanya. Itulah kehidupan umat percaya. Itulah orang Kristen itu. Walaupun bisingnya dunia ini yang bisa menghambat, menghalangi dia untuk mendengarkan suara firman Tuhan, tetapi dia sebagai domba Allah itu, domba Tuhan, dia akan mengenal suara gembalanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Songoni do kita kamanginang molope songona portibion songoni magaor na kana masa di pardalanan ni ngulut taon alayang go hita songon biru-biru ni Tuhani hita ikon suara Tuhani do naikon tatangihon. Sebagaimana janji Tuhan melalui firman Tuhan kita di sini. Itu yang kita dengar. Janji Tuhan kepada umatnya. Tuhan setia akan memberkati Israel. Sebagaimana janjinya kepada Daud. Demikian juga yang akan dilakukannya di tengah-tengah umat itu. Memberikan masa depan yang indah. Memberikan yang terbaik untuk umatnya. Walaupun umatnya itu pada saat itu dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi menderita, tetapi ada janji yang indah, janji yang manis dari Tuhan untuk diberikannya kepada umatnya. Karena itu Bapak Ibu, kita jangan mau putus asa. Bisa saja kita menghadapi yang sangat-sangat sulit pada saat ini. Jangan putus asa.
Jangan menjadi lemah. Percayalah. Jika kita mendengarkan Tuhan, Dia akan memberikan yang baik untuk kehidupan kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita ketahui di dalam Alkitab yang mengatakan, di dalam Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa.